Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Parti Utami Eskep Nurse. Kebetulan Ibu di Stikes Budi Luhur ini berperan sebagai kepala tim penunjang khususnya di laboratorium klinik. Apa itu laboratorium klinik? Yuk kita lihat pengertian dari laboratorium. Laboratorium itu adalah suatu unit penunjang akademik berupa ruangan tertutup atau terbuka di mana dia bisa bersifat permanen atau tidak untuk melakukan pengujian, kalibrasi ataupun memproduksi dalam skala yang terbatas. Laboratorium juga ini merupakan suatu ruangan di mana dia dirancang untuk mempraktekkan sesuatu, gunanya adalah biar bisa dilihat oleh mahasiswa sebelum mahasiswa ini langsung terjun ke lapangan. Visi laboratorium klinik itu sendiri adalah menjadikan unit laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur ini sebagai pusat dari pendidikan, penelitian, pelatihan di Jawa Barat. Misi dari laboratorium klinik ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik secara kunjungan, secara keterampilan, ataupun secara skill, secara keseluruhan, di mana kita mempersiapkan benar-benar mahasiswa itu sebelum ke lapangan dia harus menguasai apa yang harus dia bawa ke lahan praktek. Kemudian sasarannya adalah laboratorium klinik yang ada di kita ini, di Stikes Budi Luhur ini, itu sasarannya itu mencakup seluruhnya. Tidak cuma mahasiswa saja, tetapi semua sivitas akademik. Apapun yang berhubungan dengan laboratorium klinik, hubungannya dengan skill atau keterampilan itu akan berhubungan dengan lab klinik yang ada di kita. Posisi dari laboratorium klinik yang ada di kita itu terletak di gedung B, lantai 2, di mana ini bisa dilihat posisi dari laboratorium klinik. Kita mempunyai banyak ruangan. Di sini ini kita mempunyai 10 ruangan, terdiri dari laboratorium klinik kritis, gadar, perawatan dewasa, maternitas, anatomi fisiologi, kemudian tumbang, lab sentral. Nah, ini untuk jalan masuknya dari lantai 2 gedung B. Ini rencana ke depan akan dijadikan menjadi mini hospital karena tujuan akhir dari suatu pendidikan khususnya tentang labnya ini adalah menjadi mini hospital. Nah, kita ke depannya akan menjadi yang seperti ini, di mana nanti kita benar-benar menyerupai rumah sakit tetapi dalam bentuk mini. Dalam bentuk mini ini bukan berarti ruangannya yang kecil, tetapi isi dari si komponen-komponen yang ada di lab klinik ini sesuai dengan yang ada di rumah sakit. Baik itu dari segi keperawatan medikal bedahnya, di dalamnya itu akan sesuai dengan apa yang sudah sesuai yang ada di rumah sakit. Itu akan sama seperti itu. Nah, ini gedung-gedung yang, nah ini trotoar yang akan dijadikan menjadi trotoar nanti menyerupai mini hospital yang diharapkan bisa terrealisasi di tahun ajaran berikutnya. Ini nanti ada koridor di depan mini hospitalnya ini untuk kita jalan, lalu lalang orang di sini itu hanya terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa memasuki laboratorium. Tata tertib yang ada di laboratorium klinik ini yang pertama adalah yang harus mahasiswa ketahui, segenap sivitas juga harus mengetahui. Yang pertama adalah menggunakan jas laboratorium. Kemudian mengajukan peminjaman alat yang akan digunakan untuk praktek. Kemudian yang berikutnya adalah mengganti alas kaki. Jadi kalau memasuki ruangan laboratorium itu tidak boleh menggunakan sepatu yang dari luar, tetapi mahasiswa diwajibkan membawa sendal yang dari rumah, khusus untuk di laboratorium. Kemudian setelah itu masuk ke ruangan sentral, mengisi form peminjaman alat-alat yang ada di laboratorium, poin-poinnya apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan yang akan dipraktekkan sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian setelah itu akan kita siapkan dari pihak laboratorium itu akan kita siapkan apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam, hanya menunggu di pintu. Itu pun hanya dibatasi, tidak semua mahasiswa bisa masuk ke dalam situ. Hanya koordinator dari mahasiswa itu sendiri. Yang harus mahasiswa ketahui sebelum memasuki ruangan laboratorium itu adalah alur mahasiswa harus meminjam alat itu harus seperti apa. Yang pertama adalah
mahasiswa melakukan permohonan baik alat dan bahan praktikum yang akan digunakan. Paling lambat itu 1 hari sebelum kegiatan dilakukan. Kemudian setelah itu mahasiswa mengisi form yang sudah kita siapkan, itu meliputi data mahasiswa, tingkat berapa, mata kuliah siapa, dosen yang bertanggung jawabnya siapa. Setelah itu kita lihat apakah sudah sesuai dengan SOP-nya. Kalau sudah sesuai dengan yang SOP-nya, baru kita siapkan. Pihak laboratorium itu akan mempersiapkan alat yang diminta. Setelah itu mahasiswa tinggal menunggu hari H untuk pelaksanaannya. Minimal itu hari itu ketika dia meminjam sudah disiapkan dan tahu alatnya disimpan di mana, ruangan mana yang digunakan, alat apa saja yang digunakan, itu mahasiswa sudah tahu. Untuk pas hari H-nya, mahasiswa itu tinggal membawa alat tersebut ke ruangan yang dituju. Setelah itu, mahasiswa setelah selesai melakukan kegiatan praktek dengan dosen ataupun praktek mandiri, alat-alat yang tadi dipinjam itu dirapihkan kembali sesuai dengan kondisi pada saat meminjam. Berarti kondisinya harus tetap dalam keadaan bersih, kering, sampahnya itu dipisahkan. Mana sampah tajam, mana sampah yang infeksius, itu dipisahkan sesuai dengan alat-alat yang digunakan. Setelah itu baru dikembalikan ke sentral. Nanti kita yang memilah-milah, kita yang mengecek apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan yang seharusnya, form peminjaman itu akan dikembalikan mahasiswa dan ditandatangan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan itu kita simpan sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah melakukan praktek di laboratorium. Mungkin itu gambaran secara umum laboratorium klinik yang ada di kita. Adapun nanti kalau misalkan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengenal langsung laboratorium kita seperti apa, nanti datang saja langsung ke ruangan lantai 2 gedung B. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.